Rekam pakai HP itu gimana sih biar hasilnya nggak burik? HP kini telah menjadi alat yang umum dan sangat wajar banget untuk berkarya. Kamera HP semakin hari semakin canggih dan hasilnya pun juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan inilah salah satu alasan kenapa kok zaman sekarang ini sangat bisa kita untuk berkarya modal HP aja. Tapi kita harus tahu juga nih gimana sih cara ngatur kameranya biar mendapatkan kualitas footage yang paling maksimal dari HP kita. Oleh karena itu, pada video kali ini saya bakalan menjelaskan secara detail bagaimana sih pengaturan kamera yang tepat untuk merekam video dalam HP. Oke, mari kita buka aplikasi kamera di HP. Pertama, yang perlu kita lakukan tentu adalah menuju ke settings. Di settings HP ini kita tahu yang namanya resolusi atau video size. Di sini kita bisa pilih yang Full HD, bahkan ada Ultra HD. Ini di setiap HP berbeda-beda ya tentu. Nah, saran saya pribadi untuk mendapatkan kualitas yang maksimal, pakai yang Full HD atau HD ke atas agar video kita waktu diupload itu nanti tidak burik hasilnya. Nah, di sini kebetulan pada HP saya ada pilihan 60 fps. Nah, saya gunakan 60 fps ini untuk mendapatkan slow motion. Nah, rata-rata HP terbaru pun bahkan ada yang hingga 120 fps atau bahkan lebih. Nah, kamu bisa manfaatkan fps yang tinggi ini jika kamu bermain slow motion. Ada hal lain lagi yang selalu saya lakukan, yaitu saya selalu pastikan menyalakan grid lines. Grid lines itu adalah semacam garis-garis yang ada pada kamera HP-mu. Grid lines ini akan membantu kita dalam merumuskan komposisi dalam setiap shot-shot kita. Oleh karena itu, wajib banget untuk menyalakan grid lines. Sekarang setelah settings, kita balik ke dalam pengaturan kamera. Pakai yang namanya mode Pro. Mode Pro atau mode manual adalah mode di mana kita bisa mengatur segitiga exposure di HP kita secara manual. Dan ada fitur-fitur lainnya yang bisa diatur juga secara manual, contohnya seperti white balance atau filter warna. Buat kamu yang tidak ada mode Pro di HP-nya, boleh download aplikasi yang namanya Open Camera. Di sini aplikasi ini gratis dan bisa mengubah HP-mu yang awalnya tidak ada mode Pro menjadi ada mode Pro. Oke, lanjut, kita bahas ke segitiga exposure-nya di HP. Yang bisa kita atur pada HP itu tentu adalah shutter speed dan ISO-nya aja. Untuk aperture rata-rata hanya bisa satu aperture aja di lensa HP. Pertama, saya bakal masuk ke dalam shutter speed. Kita tahu dalam videografi itu ada aturan 2 kali fps, di mana shutter speedmu itu harus menggunakan angka 2 kali lipat dari fps yang kamu pakai. Sebagai contoh, saya tadi pakai 60 fps, jadi sebagai shutter speed yang harus saya pakai itu adalah 1/120. Karena 1/120 tidak ada, saya gunakan 1/125. Nah, perlu kamu ingat bahwa aturan ini wajib banget untuk kamu terapkan ya. Kalau sudah ke shutter speed, kita masuk ke dalam ISO. ISO ini di HP cukup sensitif. Semakin tinggi angkanya, memang gambar akan menjadi semakin terang. Tapi perlu kamu perhatikan juga, kalau gambarmu itu bakalan muncul bintik-bintiknya atau yang dinamakan dengan noise. Oleh karena itu, dalam HP ini, apalagi HP cukup sensitif dengan angka ISO ini, kita perlu gunakan ISO dengan angka-angka yang tidak terlalu tinggi. Contohnya kamu bisa manfaatkan di ISO 100 atau 200 agar tetap mendapatkan kualitas footage yang maksimal dan tidak ada burik-buriknya. Nah, untuk ISO ini tidak ada angka pastinya, tidak ada aturannya. Kamu bisa pilih sesuai dengan keinginanmu. Yang penting mendapatkan kualitas footage yang tetap maksimal dengan tidak menggunakan ISO yang tinggi. Oke, selanjutnya kamu bisa juga atur yang namanya white balance. Untuk white balance-nya saya biasa gunakan yang daylight atau yang cenderung netral. Karena biasanya saya ingin memainkan white balance-nya itu nanti di post production-nya aja. Untuk white balance ini tergantung ke referensi masing-masing ya. Namun sebagai contoh aja kamu bisa gunakan settingan white balance yang saya pakai. Nah, seperti itulah kira-kira cara saya mengatur video dari HP. Oke, sekarang saya bakalan switch dari tampilan dari kamera ke tampilan dari HP saya sesuai settings yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan ini hasilnya. Kalau kita perhatikan, rekaman di HP itu tidak ada depth-nya. Tipsnya yang jelas kita harus mainkan lighting untuk menciptakan depth ini. Kalau kamu mau belajar gimana cara mainkan lighting yang benar, tonton video saya yang ini ya. Oke, buat kamu yang nggak mau ketinggalan mengenai info dan konten-konten terbaru dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena channel ini bakal upload rutin setiap minggunya. Itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat.